Oke, ini adalah video bacot ya kan. Kenapa produk Apple sekarang kurang laku di tahun ini ya kan? Tenggorokan gue gatel. Enggak ya. Sebenarnya bukan kurang laku men, tapi mengkarenakan sudah makin banyak vendor-vendor, pabrikan, brand-brand yang mengeluarkan seri-seri termurah dengan feel flagship. Contoh, di iPhone SE 2022 ini ya kalau bisa dibilang produk Apple masih banyak dibeli, laku-laku aja. Gue nggak bilang nggak laku ya, gue harus ralat. Dan ya gue juga ngejual produk Apple dan masih laku banget, pakai banget. Tapi tidak sedemand pada saat dulu-dulu banget yang dimana kayak ya gimana gitu ya kan terhadap wah produk baru nih ya kan. Nah kalau kita lihat di iPhone SE 2022 yang paling baru pun lu bisa lihat dari spesifikasi layarnya 4,7 inch masih menggunakan Retina display yang dimana perusahaan sebesar Apple seharusnya dengan handphone yang kalau kita beli di Indonesia itu harga motor ya kan, mereka masih mengimplementasikan teknologi IPS screen di layar handphone mereka. You know what? Layar non flagship aja sekarang sudah menggunakan AMOLED. AMOLED ini tanda kutip ya, gue bukan, iya bang beda bang, IPS di iPhone tuh beda lebih bla bla bla. Oke, gue jelasin dulu deh di sini. Nah, ini lu bisa lihat nih iPhone 6 Plus yang dimana handphone ini sudah ya ini sudah ada ya. Handphone ini sudah hadir di zaman batu ya kan. Jadi gue nggak perlu jelasin lagi. Dan mungkin lu yang nonton video ini ada yang belum lahir kali anjir. Kayak berasa tua banget nih HP nggak. Gue bercanda tadi. Nah, kalau teknologi layar yang ada di iPhone 6 Plus ini, of course, ini adalah layar menggunakan IPS screen. Dan pada saat handphone ini keluar, rival-rivalnya menggunakan layar yang flagship ya, menggunakan layar AMOLED, Super AMOLED dan lain-lain, embel-embelnya banyak ya kan. Nah, tapi layar IPS screen yang ada di iPhone ini menurut gue ini one of the best screen ever. Ya bener-bener enak banget buat dilihat. Jadi kalau gue yang pakai iPhone itu mau IPS screen, mau yang udah OLED-OLEDan, gue ngerasa nyaman di kesemuanya. Jadi di video ini gue bukan bilang IPS screen itu jelek. But ini nih gue pengen kasih satu hal ya. Ketika ada mobil keluaran baru yang satu non turbo, yang satu turbo ya kan. Jadi ada natural spirit dan benar-benar antara NA dan turbo itu punya karakter yang berbeda. Itu yang pengen gue tonjolkan di sini ya kan. Nah, di sini lu bisa lihat nih untuk layar iPhone 11 pun ya, ini handphone yang cukup baru ya, yang harganya juga masih seharga motor untuk harga second ya kan. Lu dapat layar yang belum OLED-OLEDan ya kan, belum ada LED-LEDan, belum ada teknologi LED-LEDan yang melekat di layar ini. Jadi seakan-akan tuh kayak lu beli handphone mahal tapi teknologi lu tuh kayak teknologi zaman batu. Gue nggak bilang kenyamanan ya, gue nggak bilang ah bang IPS kan lebih bla 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 nggak. Nah sekarang coba kita lihat Samsung. Lu bisa beli HP Samsung yang harga sejutaan ya kan, dengan layar AMOLED ya kan. Gila nggak sih? Gue aja kayak bingung gitu, kok bisa gitu ya kan. HP Samsung ya harga sejutaan layar AMOLED ya kan. Ya buat lo yang pengen linknya ada di deskripsi tuh ya kan. HP Samsung cuma 1 jutaan layar udah AMOLED anti shadowan. Anjir promosi enggak. Nih gue serius. Samsung itu dulu tuh terkenal dengan pelit ya kan. Kalau sekarang udah banyak lah varian produk yang lo bisa beli. Contohnya kayak lo bisa lihat ini layar 1 jutaan tapi dikasih AMOLED ya kan. HP 1 jutaan tapi dikasih layar AMOLED. Contoh yang terakhir ya, ini paling gue suka Samsung Galaxy A8 nih. Gila, ini one of the best ya kan, udah bentukan flagship, layar AMOLED, kayak kurang apa coba ya kan. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone ya emang iPhone itu tetap aja meskipun IPS tuh kayak ya enak gitu dilihat dan kayak nyaman gitu di mata. Cuman teknologi AMOLED itu kayak beda kelas cuy, beda kasta dengan IPS screen ya. Nanti gue coba jelasin nih. Nih, coba lo tonton dulu videonya. Jadi buat yang fanatik-fanatikan, lo tonton videonya biar paham apa sih yang gue sampein ya kan. Nah, Samsung itu gila banget nih, gue kasih lihat dari dekat nih layar nih, lu harus percaya gitu. Zaman tahun 2022 ini lu bisa dapetin layar AMOLED ya kan. Nggak perlu shadow-shadowan. Kalau kita flashback ke 3 tahun yang lalu lu pengen layar Super AMOLED, ya lu beli mantan flagship yang dimana udah minus shadow, layar retak dan lain-lain. Tapi semua change sih kan, semua tuh berubah ya kan. Sekarang itu kayak lu dapetin HP feel flagship ya, tanda kutip feel flagship di harga 1 jutaan, lu dapetin handphone sekelas ini, semewah ini, looks ya kan. Lu pengen punya Samsung A8? Ada juga jual gue. Link ada di deskripsi, mampir ke online shop gue. Semua gue yakin lu kesel sama gue itu pasti dagang otak dagang. Nggak, nyambi aja ya kan. Kasih link ya kan. Buat yang pengen beli kan kasih link tuh enak. Nonton video pengen punya tinggal klik link. Nah, sekarang HP flagship ini, feel flagship ini, itu kayak susah digerogotin, diruntuhin sama orang yang pengen beli iPhone. Nah, sekarang
Lu bisa lihat Samsung ini bentukan flagship pad kayak gini. Sekarang gue bakal jelasin apa sih yang terjadi ketika lu beli iPhone. Alright, di sini gue ngambil contoh aja dari iPhone 7 Plus ya. Ini iPhone 7 Plus ini yang ini varian ya 128 GB. Ini iBox punya yang gue pegang ini unit X iBox, dan gue kalau lu pengen punya handphone ini tuh harganya sekitar 2.500.000, 2.800.000 sampai di 3 jutaan. Dan kalau kita komparasi dengan Samsung yang harga 1 jutaan, layarnya jauh lebih, ya teknologi jauh lebih beda kelas lah dibandingkan HP ini. Nah, tapi gue pengen bahas, banyak bilang abang, tapi layar iPhone tuh tetap beda meskipun dibandingkan dengan layar AMOLED Samsung yang non flagship. Nah, tapi di sini gue pengen kasih tahu, yang gue tekanin ini bukan dari sisi apa ya, dari sisi kenyamanan dan lain-lain, melainkan lebih ke ini loh AMOLED, ini loh IPS screen ya. Ini gue kasih lihat. Ini kalau dari HP-nya ini nggak ada masalah, nothing problem. Handphone ini benar-benar bisa lu pakai secara normal ya. Kalau beraktisnya gue fullin dulu. Nah, di sini kalau kita lihat di iPhone ini semuanya nggak ada yang gimana-gimana ya. Ini lo bisa lihat semuanya normal aja. Semua lancar jaya ya, ini HP masih grace banget nih, belum ada akunnya. Nah, untuk iPhone 7 Plus iBox ini kayak gue bilang tadi harganya 3 jutaan. Ya kita sebut let's say 3 juta lah, karena ada yang jual 3 juta ke atas, ada yang jual 3 juta ke bawah. Kita bilangnya 3 juta aja. Gue bilang 3 juta aja. Dan which is dimana harganya 2 kali lipat daripada Samsung yang kita bahas tadi di awal video. Nah, kelebihannya udah gue beli iPhone ini lebih mahal, ya kelebihannya ya ini logo Apple ya kan. Minusnya ini belum ada teknologi LED-LEDan di layar ini. Jadi ketika dipakai, ini kita coba simpel aja deh ya. Jadi waktu kadang gue pakai handphone ini, karena mata kita udah terbiasa, contoh kayak gue user iPhone 13 Pro, terus gue pakai Sony Xperia 5 sekarang, yang dimana itu layar OLED juga. Dan ketika gue pakai iPhone ini ya, gue ngerasa mata gue itu tuh kayak ada yang beda. Nah ini ketika disampingin seperti ini layarnya kontrasnya terlihat tidak nyaman. Tapi kalau lu nonton pakai layarnya dalam keadaan seperti ini ya bakal nyaman banget. Jadi apa ya, kayak ada yang kok beda gitu. Nah, gue kayak agak susah sih ngutarainnya. Tapi itu tidak terjadi gitu. Ketika gue pakai HP Samsung yang harga 1 jutaan yang udah AMOLED, yang udah ada teknologi LED-LEDan, itu kontrasnya tuh jauh lebih hidup gitu, jauh lebih nikmat, jauh lebih timbul gitu. Otomatis dalam feel flagship, iPhone yang udah old ini berasa kalah dari sisi layar, sisi layar aja. Meskipun dari sisi chipset, kamera ini powerful banget, berkali-kali lipat dibandingkan Samsung yang harga jutaan, 1 jutaan ya kan. Tapi dari segi mata gue ngelihat, layar ini tuh kayak HP, oh enggak deh, ini kayak masih di bawah Samsung yang harga 1 jutaan. Kayak mata gue tuh seperti bicara seperti itu. Tapi itu bukan berarti oh IPS itu jelek bla bla, enggak. Gini men, lu harus memahami dulu, gue nggak ngejelasin cara kerja layar ya, karena itu bakal panjang video. Lu harus memahami dulu bahwa IPS screen dengan AMOLED itu cara kerjanya jauh beda. Nih gue jelasin dulu gue jelasin simpel dari satu sisi aja, dari IPS screen, karena kita lagi megang IPS screen. Jadi layar yang timbul ini, gambar yang timbul ini, dia itu warnanya pop up akibat cahaya dari backlight. Jadi layar ini tuh pixelnya itu berwarna seperti ini, iya dia pixelnya berwarna. Tapi warna ini timbul ke atas sehingga mata kita bisa ngelihat apa yang ada di layar ini. Itu bukan independent pixel, tapi melainkan cahayanya itu dari backlight. Nah, jadi cahaya ini pakai lampu kecil-kecil yang ada di atas ya, yang ada di atas nih, sehingga cahayanya rata, pakai reflektor sehingga cahayanya nimbul keluar. Nah, sedangkan AMOLED dia tuh bisa nimbul di setiap pixel. Otomatis kalau di background hitam dia bisa off, sama sekali tidak ada cahaya yang timbul, dan which is tuh nyaman banget dipakai ketika kita pakai handphone di malam hari atau di tempat yang gelap. Tapi dengan layar ini wah gila sih. Kayak kayak ada di zaman batu gitu. Mas, lu ngerti gak sih maksud gue? Jadi iPhone itu kayak berasa di zaman batu, men. Tapi bukan berarti kalau dibandingkan IPS si iPhone ini jelek ya, enggak. Kalau dibandingkan dari segi kerapatan pixel, dari segi gua ngelihat, ini jauh lebih sharp. Layar iPhone ini jauh lebih tajam dan tidak terlihat kotak banget dan halus banget setiap gue ngelihat
apa tulisan-tulisan font-font icon menu-menu di sini. Ini kalau di slide semuanya gue ngeliat kayak memang enak banget gitu, kayak nyaman gitu. Cuman sometimes kayak gue lagi make di tempat yang gelap dan lain-lain, emang kelihatan oh teknologi IPS ya. Dan kadang gue pakai di luar ruangan emang kelihatan layar IPS tuh kayak tidak bisa warnanya tuh tidak bisa semenonjol layar yang ada di AMOLED. Dan ya udah, itu aja sih yang pengen gue sampaikan. Jadi kayak ketinggalan zaman aja, kayak di zaman batu aja. Ini kayak gue beli HP harga berkali-kali lipat, tapi kayak merasa teknologinya kayak downgrade gitu. Lebih kayak teknologi downgrade aja sih. Selebihnya nggak ada sih. Lebih tetaplah ada harga ada rupa ya kan. Dan menurut lo gimana? Ini bukan masalah nggak laku atau tidak ya. Segmentasi jadi lebih terpecah. Kalau misalnya lo pengen feel flagship ya, lo beli HP benar-benar mantan flagship ya kan. Kalau beberapa tahun belakangan. Kalau sekarang lo pengen feel flagship ya, lo tinggal beli yang non flagship aja, yang which is di mana tuh HP-nya masih baru, tahun baru, masih bisa dapetin lumayan mulus ya kan. Dan ya itulah menggerogoti pangsa pasar mantan flagship Samsung. Gila gak sih?